Halo kawan-kawan, jumpa lagi nih sama aku. Kenalin, aku Cindy dari 11 MIPA 1, nomor absen 30. Di sini aku nggak sendiri loh, aku ditemani sama teman-temanku nih. Ayo kenalan. Halo, nama aku Nata dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 29. Halo, perkenalkan namaku Baskara dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 16. Halo, namaku Niko dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 31. Bosen gak sih guys? Di rumah terus? Kayak gak ada kerjaan gitu. Iya nih, di rumah juga cuman bangun, belajar, nonton TV, sampai bosen. Ya, gimana lagi? Ini lagi pandemi, jadinya nggak boleh keluar rumah. Sedih lah. Iya benar. BTW, Indonesia itu pernah terjadi bencana alam kan? Iya, pernah kok. Kok kenapa ya negara Indonesia kita ini sering terkena bencana alam? Karena wilayah negara Indonesia berada di wilayah cincin api atau yang disebut Ring of Fire, yang terletak pada Sirkum Pasifik dan merupakan tempat pertemuan lempeng dunia, serta merupakan tempat dilaluinya jalur gunung api dunia. Jenis-jenis bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia apa saja ya? Jenisnya itu ada erupsi gunung berapi, banjir, dan lain-lain. Oh gitu. Kalau contoh peristiwanya seperti apa? Dan juga apa saja resiko bencananya? Contoh peristiwanya seperti letusan Gunung Merapi pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 yang memakan korban jiwa sekitar 277 orang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan 109 orang di wilayah Jawa Tengah. Lalu untuk banjir ada juga seperti di tahun 2021 ini, banjir yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 sampai 6 April menewaskan 44 orang di wilayah Flores Timur. Wah, banyak banget ya korbannya. If only I had a lot of money, I would donate it to the victims of the natural disasters. Iya, kadang aku juga mikir, apa bencana seperti ini memang semata-mata karena alam? Atau manusia juga turut andil ya? If people had more concern to their surrounding, they would have anticipated it better. Menurutku, kedua faktor itu bisa juga menjadi penyebab bencana. Maka untuk mengantisipasinya, pemerintah melakukan kegiatan mitigasi bencana. Misalnya, peristiwa erupsi Gunung Merapi. Mitigasi yang dilakukan itu yaitu pada saat sebelum erupsi, kita harus mempersiapkan peralatan pelindungan diri seperti kacamata dan masker untuk mengantisipasi debu vulkanik dan juga mempersiapkan logistik diri dan keluarga berupa barang berharga maupun konsumsi. Selain itu, kita juga harus mengetahui rute untuk evakuasi serta shelter pelindungan. Nah, pada saat erupsi terjadi atau gunung meletus itu lagi aktif untuk sedang mengeluarkan lahar, kita harus secepatnya mengevakuasi diri sendiri atau bersama keluarga beserta logistik diri berupa barang bawaan yang berharga serta menghindari daerah rawan bencana seperti lereng, lembah gunung, dan daerah aliran nahar. Kita juga harus berlindung di shelter pelindungan agar aman. Setelah itu, jika gunung berapi sudah mereda atau berakhir, pantau kembali perkembangan kondisi terkini lewat radio. Biar aman ya. Bila sudah memungkinkan untuk kembali ke rumah, dipersilahkan untuk kembali ke rumah. Tapi hindari tempat yang terkena hujan abu, karena partikel-partikel dari hujan abu dapat merusak paru-paru. Ketika sudah sampai di rumah masing-masing, bersihkanlah atap rumah dari abu vulkanik, agar tidak menjadi beban tambahan yang berisiko merubuhkan rumah.
Selanjutnya yang kedua, mitigasi untuk bencana banjir. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuat rumah di pinggiran sungai, menanam pohon di sekitar lingkungan rumah, tidak membeton atau mengaspal tempat peresapan air. Selain itu, penanggulangan bencana itu juga dapat dilakukan dengan suatu alat atau teknologi. Seperti seismometer, yaitu alat untuk mengukur gerakan tanah, yang termasuk gelombang seismik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Jadi seismometer itu sebenarnya merupakan alat untuk mengukur adanya gempa bumi. Tetapi seismometer sekarang juga bisa digunakan untuk mengetahui adanya letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu tiltmeter, yaitu alat pengukur deformasi gunung yang berfungsi untuk mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung. Sedangkan untuk banjir ada GCANS, yaitu teknologi anti banjir yang diciptakan oleh Jepang untuk mencegah meluapnya sungai di Jepang di kala musim hujan dan badai, dan Thames Barrier, yaitu teknologi anti banjir yang ada di London, Inggris, yang membentang selebar 520 meter di sungai Thames dan melindungi sekitar 125 km persegi kota London dari banjir. Wah, banyak banget penanggulangan bencananya. Apalagi ada juga yang menggunakan teknologi bisa mengetahui adanya gunung yang akan meletus ataupun untuk menahan banjir. Penanggulangan bencana termasuk ajaran Katolik loh, tentang menghargai hidup, bahwa hidup itu merupakan anugerah dari Allah yang menghargainya. Oleh sebab itu kita harus menghargai hidup orang lain seperti kita menghargai hidup sendiri, yang berarti pada saat bencana alam kita tetap membantu sama kita dengan memberikan bantuan. Selain itu, dengan kita membantu sama kita juga turut terlibat dalam menjaga perdamaian. Karena pada dasarnya manusia memiliki hak untuk hidup dan terhindar dari segala penindasan atau ketidakadilan. Hal ini tercantum pada piagam PBB loh, bahwa asasi manusia perlu dihormati dan dihargai agar tidak menimbulkan kesenjangan ataupun pertempuran. Pada zaman sekarang ini banyak sekali kasus terorisme, tindakan yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar sehingga memicu sebuah perselisihan. Dari perselisihan ini sangatlah merugikan kita, karena pasti akan menimbulkan korban ataupun orang-orang yang tidak bersalah ikut terkena imbasnya. Seharusnya pada zaman yang modern ini kita bisa menciptakan hal-hal yang baik untuk menjalin kerjasama. Contohnya kerjasama antar pelajar, saling berbagi ilmu untuk mengembangkan pikiran sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan ataupun untuk membangun nusa dan bangsa. Wah, benar sekali. Kita sebagai generasi muda haruslah mampu menciptakan dunia yang damai dengan bersatu antar sesama umat manusia, tetapi kita juga harus prihatin dengan alam kita, dengan tetap menjaga alam dan lingkungan kita, agar kita dapat mempunyai lingkungan yang subur, yang dapat membantu kita menciptakan dunia yang lebih baik. Kalau soal menjaga alam dan lingkungan, aku punya ide nih. Apa idemu, Cin? Itu kan kalau banjir, itu salah satu penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Contohnya sampah plastik. Terus? Nah, di kehidupan sehari-hari kita, plastik itu sudah menjadi penunjang hidup kita. Mau sebagai tas, tempat penyimpanan barang, tempat sampah, botol minum, dan lain-lain. Namun sayangnya, plastik itu tidak bisa diuraikan oleh alam, sehingga mencemari lingkungan. Maka, kita bikin aja tuh barang kerajinan pengganti barang plastik dari bahan daur ulang. Contohnya, kerajinan tempat sampah dari kardus bekas. Idemu menarik. Cuman kalau hanya dibuat untuk kita sendiri saja kan kita tidak perlu rugi untuk membeli tempat sampah lagi. Tetapi seandainya saja ada orang yang tertarik sehingga mereka ingin membelinya, apakah itu bagus?
Nah, itu dia yang harus kita pikirkan. Kita sebagai generasi muda dituntut untuk kreatif dan berinovasi. Salah satunya di bidang perdagangan. Jika kita ingin meraih keuntungan, kita harus menjual barang tersebut dan juga kita harus pintar-pintar dalam mempromosikan barang tersebut dengan menarik. Misalnya, kita mempromosikan barang hasil buatan kita sendiri, yaitu kerajinan tempat sampah dari kardus bekas lewat marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Keuntungan media ikan seperti marketplace yaitu tidak perlu modal yang besar, sehingga kita bisa memulai usaha dengan mudah dan perkembangan bisnisnya mudah untuk dipantau. Sedangkan keunggulan media ikan media sosial yaitu dapat digunakan secara gratis serta meningkatkan jumlah penjualan produk. Selain itu, kita juga dapat membuat suatu pariwara yang menggunakan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa, agar kerajinan kita semakin terlihat menarik dan diminati oleh banyak orang lokal. Contoh pariwara seperti ini. Butuh wadah sampah, nanging modele ora gelem kuwi-kuwi wae. Ayo tuku barang iki. Wadah saka kardus sing wis ora kanggo, murah regane, apik kualitase, awet, lan ora digawe saka plastik, tapi digawe saka bahan sing iso didaur ulang. Dadi ramah lingkungan lan ora merusak alam. Produk iki iso dituku ning toko online kita, ning Tokopedia lan Shopee, serta medsos kayata Instagram. Jeneng akun tokone yaiku Pandashop 17. Liyane akun kuwi kita ya buka kanggo kalian sing arep tuku ning toko utawa offline. Teko wae ning tokone kita, alamate Jalan Dr. Rajima nomor 56 Kecamatan Lawean, Kutha Solo. Pariwara ini bisa meliputi poster, flyer, dan banner. Bentuk-bentuk tersebut dibikin semenarik mungkin, bisa menggunakan warna background yang mencolok atau font huruf yang besar. Kita juga bisa menambahkan diskon atau promo menarik lainnya sehingga para masyarakat Indonesia menjadi tertarik untuk membelinya. Wah, mantap banget nih idenya. Selain meraih keuntungan, juga menarik banyak orang karena iklannya memakai bahasa Jawa yang tidak dimiliki oleh produk orang lain. Iyalah, kan aku tuh udah berpengalaman soal menjual barang, hehehe. Sombong kali kau ini ya. Kalau gitu kita tutup aja udah nih podcastnya. Bentar dulu. Aku tadi mau ngomong. Cuma aku lupa sama apa yang aku mau omongin. Mau ngomong apa? Ayo. Tadi Baskara kan bilang tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu juga ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam. Misalnya gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang terjadi di lapisan bumi. Pergerakan ini terjadi di struktur lapisan bumi area bawah gunung. Misalnya, terjadinya pergerakan lempeng yang menjadi penyebab atas terjadinya peningkatan tekanan di dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut mendorong ke atas sampai berada tepat di bagian bawah kawah. Selain mengeluarkan magma, gunung meletus juga mengeluarkan asap dan debu. Asap dan debu ini merupakan salah satu contoh dari koloid. Koloid sendiri adalah campuran yang memiliki ukuran partikel antara larutan dan suspensi. Asap dan debu merupakan koloid jenis aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersi berupa gas. Koloid memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid
yang dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Nah, selain gunung meletus, bencana alam lainnya adalah banjir. Banjir umumnya terjadi karena hujan secara terus-menerus, sehingga aliran air tidak dapat menampung air yang berlebih. Selain air hujan menyebabkan banjir di permukaan tanah, butiran air hujan di angkasa juga dapat menyebabkan terjadinya pelangi. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari melewati lapisan udara menuju ke butiran air hujan. Proses terjadinya pelangi adalah ketika sinar matahari merambat menuju lapisan udara, menuju lapisan yang mengandung butiran air hujan, sinar tersebut berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara. Sinar matahari dibiaskan menuju tetes dan memasuki tetes-tetesan air hujan. Karena perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut bias warna cahaya, sinar matahari yang berwarna putih atau polikromatis dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi yang menyebar dan terpisah. Kemudian, warna-warna yang terpisah ini memantul di belakang tetes hujan dan memisah lebih banyak lagi saat meninggalkannya. Akibatnya, cahaya tampak melengkung menjadi kurva warna yang disebut sebagai pelangi. Gejala terurainya warna putih menjadi warna-warna pelangi ini disebut sebagai gejala dispersi cahaya. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medium pembias. Dalam peristiwa pelangi, air hujan membiaskan cahaya. Oh, begitu. Berarti pelangi itu bukan dibuat oleh Tuhan ya? Kan kayak lagunya pelangi itu loh. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi itu tetap buatan Tuhan. Tapi kan aku jelasinnya itu secara sains atau yang ada di dalam buku IPA. Oh, begitu ya. Hehehe. Tapi tahu nggak sih guys, bencana alam itu juga dapat membawa penyakit loh, dalam bentuk virus maupun bakteri, sehingga sistem imun kita itu harus dijaga dengan betul-betul. Karena sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang berperan untuk mengenal dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun sendiri tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak. Sel-sel tertentu berperan sebagai pasukan pertahanan untuk memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada tubuh. Sistem pertahanan tubuh dibedakan menjadi dua tipe. Seperti yang pertama adalah pertahanan tubuh bawaan atau non-spesifik yang merupakan garis utama tubuh yang melawan sama agen asing yang berfungsi untuk mencegah laku peradangan setelah terjadi luka atau infeksi dengan cara menghalangi masuknya dan penyebaran penyakit. Yang kedua, pertahanan tubuh adaptif atau spesifik. Terjadi jika garis pertama tubuh mendapatkan serbuan, maka sel, molekul, dan organ dari sistem imunitas menghasilkan suatu pertahanan yang spesifik untuk melawan agen yang menyerang, sehingga sistem pertahanan tersebut akan bekerja untuk melawan bila agen asing menyerang. Sistem imunitas tubuh dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen adalah suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu. Hal ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Titik imunisasi sendiri merupakan pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit
dengan memberikan vaksin titik. Sedangkan vaksin adalah suatu cairan berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan, maka dapat menimbulkan kekebalan antibodi. Kedua sistem tersebut bekerja bersama untuk menghalangi masuknya organisme dan berkembang biak di dalam tubuh. Titik mekanisme kekebalan tersebut juga membantu kehilangan sel-sel abnormal tubuh yang dapat berkembang menjadi kanker. Tubuh nasi itu memang bagus, ada pertahanan tubuh. Tapi kita jangan mengandalkan sistem pertahanan tubuh saja. Kita harus tetap berolahraga agar sistem imunitas semakin bertambah dan kuat untuk menghadapi penyakit. Contohnya seperti olahraga pencak silat. Jika ingin belajar pencak silat, kita harus belajar teknik dasarnya dulu, seperti teknik dasar kuda-kuda. Teknik pencak silat ini berpusat pada posisi kaki saat menapak tanah. Yang kedua, teknik sikap pasang. Sikap pasang adalah teknik dasar pencak silat yang posisinya dikombinasikan dengan kuda-kuda. Ketiga, teknik arah. Teknik arah adalah teknik yang berhubungan dengan arah seorang pendekar pencak silat yang akan melangkah saat menyerang ataupun bertahan. Keempat, teknik pola langkah. Teknik pola langkah adalah gerakan kaki yang terpola secara taktis. Kelima, teknik tendangan. Teknik tendangan dalam pencak silat bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh tulang kering dan telapak kaki, melainkan juga oleh lutut. Keenam, teknik pukulan. Teknik pukulan adalah gerakan pukulan yang digunakan untuk menyerang maupun bertahan dari serangan musuh. Ketujuh, teknik tangkisan. Teknik tangkisan adalah teknik yang paling penting di pencak silat, yaitu untuk bertahan dari serangan lawan. Kedelapan adalah teknik guntingan. Teknik guntingan digunakan untuk merobohkan atau menjatuhkan lawan. Dalam pencak silat, selain bisa untuk berolahraga, bisa untuk menanamkan nilai budi luhur yang disebut falsafah budi pekerti. Falsafah ini bisa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga pencak silat tidak hanya menjadi sarana untuk berperang, namun sarana untuk menjaga perdamaian. Wah, memang hebat pencak silat itu. Selain kita bisa belajar untuk membela diri, ilmu pencak silat itu juga memiliki ilmu budi pekerti yang bagus untuk membentuk sikap manusia yang lebih baik. Iya betul, aku setuju dengan pendapatmu. Wah, kita sudah banyak sekali materi yang kita sampaikan di podcast ini ya. Iya betul, ayo sekarang mari kita tutup podcast ini. Oke deh, kalau begitu itu saja yang kami sampaikan pada podcast kali ini. Maafkan kami jika ada kata-kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan kita semua. Kami kelompok 3 mohon pamit dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.